Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Xiaomi Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang tutorial cara bikin alis anti rontok yang mudah dan praktis gitu. Nah, mau tahu kayak gimana tutorialnya yang bisa bikin alis kayak aku gini? Yuk kita lihat aja nih. Ting. Nah, ini dia guys, sekarang wajahku sudah pakai face makeup doang sama lipstick, alias aku pakai BB cream sama lipstick doang nih guys. Tuh, lihat ya, alis aku belum aku pakein, ini masih alis aku yang asli guys gitu. Nah, kalau untuk yang penasaran nih aku pakai face makeupnya apa, ada nih di atas sini ya, aku sudah bikin video reviewnya gitu. Nah, terus untuk si eyebrownya sendiri, aku menggunakan ini dia guys, kelihatan nggak, Wardah nih guys, aku pakai Wardah. Jadi kebetulan ini tuh bukan pensil alis guys, jadi kayak semacam dia kayak mirip-mirip eyeshadow gitu ya bentukannya. Dan sorry ya kalau emang udah kayak baret-baret gitu guys. Dan ini tuh dia bilang jadi sudah ada semacam kayak kode-kodenya gitu ya, NA-NA-nya itu. Kalau nggak salah itu BPOM-nya. Nah, terus kalau kita buka nih guys, dalamnya kayak gimana? Coba kita lihat ya. Tuh, tada. Ini sudah aku pakai lama guys. Jadi begini keadaannya. Bisa dilihat ya, tuh. Nih. Oke, kelihatan. Nah, jadi ini dia ada beberapa warna nih guys. Aku tunjukkan ya. Di sini tuh ada warna yang gelap nih, coklat tua, lalu ada coklat muda, dan di sini tuh kayak semacam warna kulit ya sebenarnya, cuman ini kayak kena serpihan-serpihan dari si warna ini dan warna ini guys, jadinya ada sedikit serpihan-serpihannya. Nah, terus yang biasa aku pakai itu kalau nggak yang ini, kalau nggak yang ini guys, warna yang tua atau warna yang terang. Jadi tergantung dari seberapa tebal sih alis kita gitu ya tipsnya. Nah, bisa dilihat nih guys. Jadi alis aku tuh sebenarnya di sini tuh termasuk agak tebal, tapi tebalnya itu lebarnya itu nggak selebar yang sisi sini guys gitu. Nah, jadi kayak gini ya penampakan alis aku tuh. Nah, kalau misalkan aku sih ngasih tipsnya gini ya, pengalaman aku. Karena kalau kita tergantung dulu kita mau kemana. Jadi kalau misalkan teman-teman itu perginya ke tempat outdoor atau luar ruangan, atau misalkan teman-teman mau jalan pada saat siang hari yang nyata-nyata itu cahayanya terang banget, yang kelihatan warna alis kalian itu apa gitu guys. Nah, lebih baik pakailah yang sesuai dengan warna alis kita. Contohnya kayak aku kan warna alisnya tuh kayak hitam, tapi nggak hitam legam sih ya, termasuk gelap gitu ya. Jadi aku memilih pakai, coba lihat, pakai yang gelap ini guys gitu, untuk alis aku pada saat siang hari gitu. Nah, kalau kira-kira nih cahayanya mungkin sore gitu, atau kalian ke tempat indoor gitu, dalam ruangan yang dimana cahayanya nggak seterang kalau pada saat siang hari di luar ruangan gitu guys. Nah, itu aku akan pilih yang tengah sini guys. Tuh, yang tengah ya, warna tengah ini. Nah, jadi itu preferensi aja sih kalau menurut aku, jadi kayak lebih ngeblend gitu warnanya, cocoknya warna apa. Karena sayang sih kalau misalkan nggak dipakai nih dua warna, kalian cuma pakai salah satu warna aja tuh, kalau menurut aku sayang. Jadi mendingan dikombinasikan aja sesuai dengan kebutuhan dan kapan kita keluarnya guys gitu untuk makeup ini. Nah, terus aku mau kasih lihat lagi apa yang didapat kalau beli ini ya. Aku tuh dapatnya, bentar ya, ini agak susah guys ngeluarin. Tunggu ya. Jadi aku kasih tau dulu dari yang ini nih guys nih. Coba lihat, bisa dilihat nih, mana ya? Kelihatan. Jadi ini tuh kayak semacam sisirnya gitu ya. Terus gagangnya kecil banget nih guys. Kelihatan gak sih? Bentar ya. Aku coba taruh dulu. Ini mungkin akan kelihatan. Nah, gagangnya ini kecil banget guys, mudah dibawa kemana-mana. Nah, tapi bulunya kayak gini guys tuh. Ya. Nah, karena bulunya itu keras guys, aku ngerasanya ini kayak terlalu kaku gitu ya bulunya. Dan aku pernah pakai ini untuk merapikan gambar alisnya itu, ternyata itu bisa bikin
alis kita itu bulu bulu alis kita ini tuh jadi rontok gitu guys. Mungkin karena dia terlalu kasar gitu ya. Jadi ini tuh bisa diakalin guys, tenang aja. Nah, aku akalinnya itu bentar, mana ya? Nah, pakai ini guys, gitu nih dia. Kelihatan ya, coba lihat. Jadi aku pakainya yang kecil ini guys. Sebenarnya ini bukan bawaan dari si Wardah guys. Cuman karena ini tuh dari bawaannya Maybelline. Nah, jadi sebelum aku pakai Wardah, aku pakai Maybelline dulu guys. Maybelline itu sudah lama, akhirnya aku ganti ke Wardah. Tapi untuk si aplikatornya sendiri aku ambil dari si Maybelline. Nah, kalau teman-teman punya semacam apa ya, beli dari luar gitu, maksudnya bukan dari Wardah atau dari Maybelline, mungkin emang khusus untuk kayak bikin ngalis gitu, boleh, bisa juga. Nah, pastikan tipsnya nih untuk teman-teman semua, pastikan si bulunya itu halus guys gitu. Kelihatan nggak? Bulunya itu halus nih, halus gitu, jadi lembut kalau diaplikasikan gitu guys, berasa gitu ya. Jadi biar ini tuh nggak gampang apa ya, rontok gitu bulu alis mata ini sini gitu ya, rambut alis matanya. Nah, jadi ini aku keep, jadi aku selalu taruh di sini guys gitu. Nah, teman-teman juga bisa pakai gitu ya, sesuaikan aja. Lalu untuk si apa namanya, untuk bikin frame-nya gitu ya, frame-nya itu alias kerangkanya itu aku pakai yang ini guys. Bentar, ini agak susah kecil-kecil soalnya dipegangnya. Nah, ini nih aku pakai yang ini guys, bawaan dari si Wardah. Ini aku bilang bagus sih, ini cepet, kalian bisa pakai ini gitu. Tapi saran aku jangan cuman pakai ini aja guys, karena ini kan cuman kayak untuk menggaris aja Z gitu. Nah, teman-teman pakai ini untuk apa namanya, menggaris aja gitu ya, jangan dipakai untuk ngefill juga gitu, alias ngisi bagiannya gitu ya. Nanti aku akan praktekkan, karena nanti ketebalan guys gitu, dan lihat dong tebalnya seberapa. Ini tuh aplikator buat bikin garisnya itu, bikin rangka apa bentukan alisnya itu lebih tebal daripada si Maybelline tadi guys gitu. Jadi ini bisa lebih cepat kita bikin alis gitu guys. Dan sekali lagi aku kasih tutorial cara bikin alis ini ala aku itu dengan tutorial yang simple. Simple itu artinya apa? Kira-kira butuh waktu nggak selama kayak misalkan Mua gitu ya. Kalau Mua kan harus seperfect mungkin gitu guys. Nah, sekarang bayangin coba kalau misalkan kita buat seperfect mungkin, tentunya ini pertama makan waktu lebih lama, kedua bisa aja kita telat guys, kita mau pergi kemana terus jadi telat gitu ya, karena dia mengharuskan ada apa namanya, bahan makeup lain gitu ya untuk merapikan alisnya. Nah, kalau ini kita sekedar membentuk guys gitu, jadi kita nggak akan merapikan alis gitu ya. Jadi maksudnya masih ada kelihatan mungkin sedikit-sedikit alis yang berlebih gitu ya, karena kita butuh cepat gitu guys, ini untuk keseharian gitu ya. Jadi jangan salah persepsi nih guys, aku bukan Mua. Jadi ini adalah tips dari aku yang mudah-mudahan teman-teman, bagi teman-teman yang pemula ataupun yang udah bisa nih tapi mungkin ngerasa belum rapi atau gimana, bisa ikutin cara aku kayak gimana ngalis ya. Dan tentunya ikuti juga kontur dari si bentukan alis kalian ini gitu. Nah, oke, sekarang aku mulai dari sini dulu guys. Kebetulan kan teman-teman mau yang warna apa nih? Aku kayaknya bakal mau ngefill warna apa ya? Warna yang terang deh gitu, karena aku lagi di indoor nih gitu ya. Nih warna terang, kelihatan nggak? Warna terangnya itu yang bagian tengah sini guys, akan aku ambil. Nah, ambilnya ini cukup kira-kira aja ya gitu, tergantung dari kondisi si alis kita sendiri, apakah alis kita itu tebal atau enggak gitu ya. Oke, aku ambil secowel dulu, secowel segini guys, ting gitu, segini, sekali poles dulu ya. Nah, terus kita coba nih guys. Oke, di kelihatan nggak? Aku biasanya mulai dari titik tengah, dari tengah sini. Kenapa nggak dari sini? Nah, lihat dulu ya caranya tuh kayak gimana guys. Oke.
Jadi ini aku ambil, tunggu, oke, aku ambil dari sini ya. Aku mungkin sambil lihat ini guys, karena ini kurang jelas di layar, aku sambil ngaca aja ya. Jadi tuh aku bakal ngambilnya begini tuh, tunggu, oke, aku ngambil begini terus begini guys. Tuh aku ngikutin bentuk ininya dulu, kelihatan nggak? Nah ya, terus di sini, jadi aku pengen di ujungnya itu dia alisnya tipis gitu guys, makin tipis ya ke ujung. Nah kayak gini kemungkinannya tuh, kelihatan ya. Nah terus akan aku lihat lagi nih guys, ini masih bisa dikedepanin tuh, coba lihat ya, kedepanin sini. Oke. Nah kalau udah kayak gini teman-teman bisa maju lagi. Nah kenapa aku nggak dari tengah nih guys, karena kalau menurut aku pengalaman aku ya, kalau dari depan tuh kayak kaku gitu, jadinya kayak mencetak banget, itu akan kotak banget gitu ya. Nah kalau di sini, oke, aku akan nge-frame gitu ya. Nah karena frame ini tipis gitu, jadi dia kayak nyatu, kayak apa ya, gak kelihatan antara garis atas dan bawah karena sudah tertempel sama gitu ya. Nah sekarang ini kalian bisa lihat sekarang, mana ya, nah ini posisinya sampai sini aja dulu guys gitu, dan sisi atas aja. Nah kenapa aku sisain di bagian sini bolong gitu, karena ini akan diganti aplikatornya guys. Dari yang ini akan aku ganti ke yang ini guys, yang bagian lembut ini nih, kelihatan nggak tuh. Nah yang ini kita akan pakai untuk biar dia bisa kayak apa ya, smudge, SMUDGE. Nah kalau teman-teman biasa ngedit foto tuh, smudge itu apa ya, kayak diblurin gitu ya. Nah coba kita lihat ya, kita giniin dulu sini, kita sedikit blurin ya, ini blurin. Oke, ini cukup sebentar aja sisi sini guys gitu. Nah terus kita bisa maju ke depan nih, tadi kan bagian atas doang nih, sekarang bagian bawahnya belum, dikit. Oke, terus aku akan maju ke depan sini, kelihatan. Nah ini maju ke depan, jadi warnanya itu agak tersamar gitu. Oke, kelihatan. Jadi mana ya, nah tuh guys, jadi hasilnya tuh nggak petak gitu ya. Petak tuh gimana ya, maksudnya tuh kayak kotak gitu, zat-zat gitu. Tahu kan yang ujungnya kotak gitu ya. Nah ini untuk menghindari ujung kotak, makanya aku buat kayak begini guys gitu. Nah ini yang aku maksud, jadi kayak cepat gitu ya. Mungkin di video ini agak lama aku bikin karena kan mau nunjukin teman-teman nih, kalau kecepatan takutnya jadi nggak nangkep ya. Dan aku sih akuin gitu, kalau misalkan aku baru belajar nih terus terlalu cepet gitu ya, itu bakal susah nangkepnya guys. Makanya aku tadi agak lama bikinnya. Nah ini dia hasilnya ya. Jadi bagian sini tuh dia nggak setebal bagian sini guys gitu ya. Dan ini tuh masih ada rambut-rambut si ya apa, alisnya sendiri tuh masih ada, masih kelihatan gitu guys, karena kan kita mau cepat ya, jadi kayak ya udahlah sedikit aja gitu, kayak nggak masalah deh gitu kan. Kita juga butuh cepat gitu ya, dan dandan sendiri gitu dan praktis ini guys gitu, dan nggak ada tuh apa namanya, kayak jatuh gitu si alis matanya ini, bulunya rontok gitu ya, karena kita pakai yang lembut gitu guys kuasnya. Oke, sebelah sini kan udah jadi ya, bisa dilihat ya. Jadi ini halus gitu, nggak kelihatan kotak karena kita pakai ini. Dan pakainya itu bukan begini guys, jadi bukan gimana ya, tunggu aku jelasin dulu. Jadi pakainya itu bukan posisi begini, tapi posisinya tuh begini guys. Nah bukan begini tapi begini. Nah begini tuh posisinya pas saat di alis di sini, zat. Jadi dia kayak apa ya, lebih bagus gitu,
kayak sesuai dengan ukuran si lebar apa nih, alis gitu ya. Nah kalau ukuran aku kan di ujungnya ini lebar alisnya emang segini guys, ukurannya tuh lebar alisnya bukan segini. Nah sesuaikan aja dengan ukuran lebar alis teman-teman ya gitu. Nah oke, sekarang aku mau satu lagi nih yang sebelah sisi sini guys. Oke, seperti biasa ini aku akan coel sekali aja zret gitu ya. Nah bedanya, bentar dulu ya guys, bedanya kalau alis yang ini nih guys, ini tuh karena dulu ya aku sedikit curhat nih, karena dulu tuh aku pernah belajar ngalis gitu ya pas waktu masih SMA gitu. Terus mungkin salah gitu ya, salah apa ya, kayak salah ngalis gitu ya, alat alisnya tuh keras gitu kayak dari pensil, jadi kayak rada-rada kecabut-cabut gitu, dan sebelah sini tuh jadi kayak kurang tebal dibandingin sini gitu guys. Makanya ini disesuaikan juga, mungkin kalau teman-teman ada yang punya apa ya, experience gitu sama kayak aku, pengalaman sama kayak aku, yang dimana alisnya tuh ada yang sini lebih tebal, sini agak lebih tipis gitu ya, sisinya berbeda, itu disesuaikan juga guys, apa namanya, seberapa banyak ngambil si pigmen warna tadi untuk alis ya guys. Nah ini aku akan satu dulu guys, nanti akan disesuaikan lagi. Aku akan lihat kaca dulu ya. Nah oke. Aku lihat dari sini dulu. Seperti biasa aku mulai dari sisi sini guys, rada ke tengah gitu, terus tarik ke bawah. Nah kayak gitu guys. Oke, kalau ini agak tricky ya, karena kan kita harus nyamain sebenarnya. Ya walaupun tangan kita kan bukan robot guys yang bisa sama 100% kanan kirinya gitu ya, tapi ya aku juga sama-sama belajar gitu, jadi kita sama-sama belajar ya. Nah mudah-mudahan ini bisa sesuai nih guys gitu. Nah ini kan agak kurang tebal nih bagian sini, tunggu, bagian sini nih guys, kelihatan nggak sih? Ya ampun sorry ya kalau nggak kelihatan tuh. Jadi ini kan dia begini ya tuh. Oke. Nah terus ini aku akan ke depan lagi, maju. Nah aku akan ngefill sedikit bagian yang di sini guys, yang kelihatan kayak agak bolong-bolong ya. Aku ngefill sedikit aja pakai ini, sedikit coel lagi, sedikit lagi, terus ngefillnya di bagian sini aja gitu guys. Nah ini tipsnya lagi ya, kalau teman-teman yang seperti tadi aku bilang, sesuai experience-nya atau pengalamannya kayak aku gitu ya, yang agak rontok di bagian mana gitu, itu bisa agak sedikit di apa, tambahin gitu ya tuh, kayak gitu guys. Nah jadi kayak gini. Nah ini sedikit dimajuin. Oke, sekarang udah nih tuh, lihat ya, seperti biasa aku nggak akan sampai ujung sini, aku sampai sini aja nih mentoknya, sampai sini gitu ya. Nah sekarang kayak biasa lagi, jadi aku kasih ini nih guys nih. Oke, tunggu ya. Aku kayaknya nggak pede kalau nggak pakai kaca gitu guys. Mana ya, sini. Ingat kalau aku bentuknya begini guys, bukan begini ya gitu. Nah ini aku akan pakai dulu bagian sisi sini guys. Oke, jadi ini kan di blend gitu ya, di kasih apa, udah belum nih menurut teman-teman ya. Jadi hasilnya nggak ngotak gitu guys, ini sedikit berlebih, jadi akan aku hapus sedikit. Oke. Nah kurang lebih kayak gini guys hasilnya tuh ya. Oke. Nah kayak gini nih guys, gampang kan bikinnya, tuh lihat dong hasilnya. Wow, ini tuh apa, gimana ya, aku tuh selain suka dengan hasilnya, aku tuh nyaman juga gitu guys makainya. Kenapa? Karena kelihatan ini tuh halus, sekilas kayak asli gitu. Dan
nggak bold ya, bold banget. Tau bold nggak sih, kayak tebal gitu warnanya. Aku karena susah jelasin ya guys. Nah kayak gini nih, coba aku geser. Kayak gini, terus kayak gini juga guys. Wow, pokoknya ini cute dan gampang diaplikasikan gitu ya. Tuh bisa dilihat ya, aku zoom lagi. Jadi ini tuh nggak apa ya, nggak kelihatan gitu kayak alis palsu ya kalau menurut aku. Dan emang kayak di sini tuh nggak begitu ngotak gitu ya guys, lebih halus garisnya karena dengan tips yang tadi sudah kusebutkan nih guys gitu ya. Jadi tinggal pakai aja nih yang lain-lain, tapi kalau menurut aku sih untuk keseharian segini sih udah cukup ya guys. Gitu caranya. Yes, itu dia tadi guys tutorial cara bikin alis anti rontok yang mudah dan praktis nih guys. Nah teman-teman udah pada tahu dong cara bikinnya kayak gimana, yang tentunya bisa ngemat waktu nih guys, dan hasilnya jadi cantik gitu. Nah yuk untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua dalam menjadi lebih cantik lagi gitu, lebih terpancar lagi cantiknya gitu guys, karena alis gitu ya. Oke, bercanda deng. Oke gitu ya. Jangan lupa nih untuk teman-teman like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel Syami Fitrisa bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Syami. Nah teman-teman jangan lupa ya share videoku ini ke semua medsosmu. Nah teman-teman juga bisa komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah kusebutkan tadi. Dan untuk request video akan aku seleksi dulu nih. Kalau lolos maka akan kubuatkan videonya untukmu. Ya itu aja dari aku. Makasih sudah menonton videoku kali ini dan bye bye.